Dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua bisa melanjutkan di antaranya ya amal soleh yang mudah-mudahan menjadi amalan solehan mutaqabbala, amal soleh yang insya Allah diterima ya, yang akan kita raih pahalanya di yaumil akhir. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kemarin yang sudah sampai ayat 15, bahwa kalla sekali-kali tidak, la illam yantahi, jika Abu Jahal ya tidak berhenti, lanas fa'am bin nasiyah, pasti Allah akan menyeret ubun-ubunnya. Ini masih melanjutkan nasiyatin, ubun-ubun, kadzibah yang mendustakan, khati'ah yang berbuat salah atau berbuat dosa. Falyad'u, maka tinggalkan, maka serulah ya, kata Allah di sini bahwa di ayat sebentar. Nah ini kala lanas fa'am bin nasiyah, bahwa niscaya akan kami tarik ubun-ubunnya, yakni tafsirnya itu kami benar-benar akan memberinya tanda hitam. Jadi Abu Jahal akan diberi tanda hitam nanti di hari kiamat. Yang kemudian Allah menjelaskan lagi, nasiyatin, ubun-ubun, kadzibah yang mendustakan, khati'ah dan durhaka. Maksudnya tafsirnya di sini ubun-ubun Abu Jahal yang pendusta dalam ucapan dan durhaka dalam perbuatan. Jadi kadzibah lebih ke ucapan ya, ucapan yang selalu berdusta. Khati'ah lebih ke perbuatan yang selalu berdurhaka. Maka kata Allah, falyad'u, maka biarlah Nadiyah, Abu Jahal itu memanggil kelompoknya, yakni kaum dan kerabatnya. Biarlah dia memanggil mereka untuk menolongnya. Jadi sambil mengumpulkan kan para kaum kerabatnya untuk sama-sama membenci Nabi Muhammad atau mengganggu Nabi Muhammad. Maka kata Allah akan dibalas ya. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u, kelak kami akan memanggil az-zabaniyah, malaikat zabaniyah, yaitu malaikat yang memberikan siksa ya. Malaikat zabaniyah itu yang memberikan siksa kepada siapa yang kata Allah begini intinya, nanti akan dibuktikan siapa yang menang, golongan kami kah atau golongan dia. Nah, ini ada asbabun nuzulnya ya. An Ikrimah, hadis diterima dari Ikrimah putra Abu Jahal ya. Ikrimah itu hadis diterima dari Ikrimah. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qala Abu Jahlin, Abu Jahal berkata. Jadi Ikrimah menjelaskan bahwa ayahnya sendiri ya menyebutkan, la in ra'aitu Muhammadan, sesungguhnya jika aku melihat Muhammad yusolli indal Ka'bah, sholat di Ka'bah, kata Abu Jahal, la alto'anna ala unukihi, maka aku akan benar-benar menginjak lehernya. Fabalaghon nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan tersebut sampai ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, la in fa'alahu, jika Abu Jahal benar-benar melakukannya, la akhadathul malaikah, pasti malaikat akan menghukumnya. Nah, pasti malaikat akan menghukum Abu Jahal. Nah, jadi bahwa dulu ketika Rasulullah ya sering melakukan sholat di dekat makom Ibrahim, maka Abu Jahal lewat ya, kemudian berkata, wahai Muhammad, dengan apakah kau mengancamku? Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah penduduk lembah ini yang paling banyak pendukungnya. Jadi intinya Abu Jahal merasa dia yang paling berkuasa di tempat tersebut
dan merasa paling banyak dukungannya, maka Allah menurunkan tadi, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Waliyad'una dia. Biarkan Muhammad dia memanggil kaum kerabat atau siapapun, sanad Zabaniyah. Kelak nanti di yaumil akhir akan memanggil malaikat Zabaniyah. Nah, jadi seperti itu di ayat itu. Kemudian ayat selanjutnya adalah kala sekali-kali tidak la tuti'hu. Janganlah kamu patuh. Maksud dari kala sekali-kali tidak la tuti'hu, janganlah kamu patuh kepadanya, yakni wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu patuh kepada orang itu, kepada Abu Jahal yang sudah melarang kamu melakukan rutinitas ibadah ya. Tapi kata Allah, teruskan sholatmu menurut yang engkau sukai. Jangan pernah pedulikan karena Allah akan menjagamu, Allah akan memeliharamu, Allah akan menolongmu. Dialah Allah akan memelihara dari berbagai gangguan. Jadi terakhir, wasjud dan bersujudlah, waqtarib dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jadi bahwa dalam hadis sahih ya disampaikan, hadis dari Abi Hurairah, aqrabu, tempat yang paling dekat ma yakunul abdu bagi seorang hamba min robbihi dengan Tuhannya, wahwa sajidun yaitu ketika sujud, fa'aksirud doa maka banyaklah berdoa ketika sujud. Nah intinya terakhir ya pembelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Alaq ini, bahwa ketika banyak gangguan, godaan gitu ya, janganlah kita mengikuti sesuatu yang dalam godaan tersebut, tetapi wasjud waqtarib, hendaklah ketika ada rintangan atau apapun, sujudlah, waqtarib dan lebih dekat lagi kepada Allah. Karena tadi tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sujud. Maka ketika sujud fa'aksiru doa, perbanyaklah doa kita, keinginan-keinginan kita itu di sujud-sujud kita itu dengan bahasa kita sendiri ya, ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja, alhamdulillah sudah tamat ya surah Al-Alaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya adalah motivasi dari Kak Asep dan pembacaan hadis Arba'in Nawawiyah. Kepada Kak Asep disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih 16 orang, terlebih dahulu saya ingin menyapa. Alhamdulillah, sholawat wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu ila yaumil. Ada 16 orang yang sudah masuk tepat di 0536. Alhamdulillah, yang pertama adalah Bunda Asarobi Azizan, Bu Doktor. Alhamdulillah ya, ini selalu menyempatkan hadir memberi tafsir ayat-ayat pilihan kepada kita. Ini bagus sekali ya, saya insya Allah selalu merekamnya dan hasil rekamannya nanti bisa dinikmati oleh sahabat-sahabat ya dan didik kita. Ini bisa dikembangkan menjadi literasi religinya ya, entah mau ke puisi karinya atau mau ke cerpen, boleh ya, angkat dari setiap kajian tafsir yang telah disampaikan Ibu Dr. Penti. Bagus sekali, sebetulnya bahan tulisan banyak ya. Kemudian Ibu Imas Mas Wariyah Ustadah dari Sleman Yogyakarta ya, padahal aslinya Tasik ya. Masya Allah, Ibu Imas senandungnya itu luar biasa ya. Merapihkan bacaan Quran kita. Kemudian Bapak pengawas dari Ungaran, Jawa Tengah ya, salah satu tim dari pejuang subuh kita ya, penggerak ya, mewakili
kaum Adam ya, Bapak Salim alhamdulillah selalu hadir dengan murid setianya yaitu Madam Hedi, Pak Dr. Nastain ya. Jika dua murid ini tak berkesempatan hadir, maka Pak Salim jadi tidak ada kerjaan ya, nganggur. Makanya kalau Madam Hadi terus rajin hadir, maka insya Allah Pak Salim siap memberi dasar-dasar cara membaca Quran menggunakan metode Iqra dulu ya. Sebetulnya banyak metode untuk menguasai bacaan Quran ya, dan masing-masing metode punya kelemahan dan kelebihan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Rumah Nur Hasanah dari Sukabumi ya. Hadir Kang, hadiroh. Alhamdulillah Bu Rumah Nur Hasanah ini pejuang subuh yang aktif menulis sejak 2 pekan terakhir ya, alhamdulillah. Belum sempat lagi Kang. Saya sudah lihat beberapa tulisan di blog Sagu Sapa luar biasa ya, sudah mulai mengangkat hasil kajian subuhnya, hasil kajian IT-nya. Nanti tinggal dikembangkan lagi. Kalau mengangkat kajian IT, fokus ke salah satu misalnya tentang word wall yang pernah disampaikan oleh Ibu Dr. Penti, atau mengangkat voice note yang pernah disampaikan oleh Madam Hedi Muhtarija dari Bekasi. Nah, Google Speech ya, Google apa ya, Google Lens ya, itu pernah disampaikan oleh Madam Hedi. Nah, kalau fokus ke satu, saya harapkan nanti dikembangkan dengan dilengkapi dengan picture-nya, image-nya, gambar-gambar, foto-foto, screenshot yang mendukung uraian tulisan itu. Kemudian langkah-langkahnya, sintaknya juga di itu. Jadi tulisan kita makin berbobot dan tulisan kita sudah bisa di atas rata-rata pasar. Karena pasarannya hanya cerita-cerita ya, storytelling apa istilahnya, hanya ungkapan-ungkapan masa lalu dan sebagainya, kesan-kesan, tapi ini ditambah dengan sisi ke-IT-annya sehingga si pembaca mendapat kesegaran yang baru. Oh iya ya, saya belum bisa Google Speech atau voice note, sekarang gara-gara baca tulisan Bu Rumah jadi bisa deh, dan dipraktekkan langkah-langkahnya. Insya Allah. Kemudian lanjut ke Pak Salim, luar biasa. Pak Salim itu saya lihat tulisannya mengungkap masalah metode Iqra, luar biasa ya, rapi sekali. Nanti lebih dilengkapi lagi misalnya halaman per halamannya yang mendukung tulisan tersebut, yang mendukung setiap paragrafnya. Luar biasa, karena ini bagi para orang tua dan pendidik pemula di bidang literasi religi, pendidik dan orang tua yang masih belum melek untuk ngajinya, dengan tulisan Pak Salim diharapkan mereka ada peningkatan keterampilan.